نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin ikhwatul iman, jamaah sholat subuh Masjid Al-Kifah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah yang menggenggam segala hajat hidup makhluk-makhluknya. Pada kesempatan subuh hari ini Allah masih berkenan mencurahkan segala karunia-Nya, kekuatan, peluang waktu, sehingga dengan karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita mampu untuk senantiasa menggunakannya untuk tunduk taat patuh terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dari apa-apa yang kita lakukan pada kesempatan subuh hari ini ternilai di hadapan Allah sebagai amalan sholihan kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah mencurahkan segala daya dan upayanya hidup sampai dengan wafatnya untuk senantiasa memberikan bimbingan arahan kepada kita, sehingga kita menjadi umat yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Hadirin ikhwatul iman, jamaah sholat subuh Masjid Al-Kifah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentunya kalau kita membaca di dalam Al-Quranul Karim, maka satu-satunya makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan terkait dari sisi penciptaan adalah kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tin ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Sehingga ketika dibandingkan dengan makhluk yang lain, maka manusia kita sebagai hamba Allah itu mempunyai nilai keistimewaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, hadirin ikhwatul iman. Kemudian yang kedua, di saat manusia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini menjadi makhluk yang diistimewakan oleh Allah, maka Allah lengkapi keberadaan manusia di muka bumi ini dengan perangkat-perangkat yang sangat luar biasa pada diri manusia itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan al-wijdan, hadirkan naluri, hadirkan insting. Ini Allah berikan kepada manusia di antaranya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan al-hawas, panca indera. Kita bisa mendengar, kita bisa mencium, kita bisa meraba, kita bisa merasa. Maka itu semua bagian daripada perangkat Allah untuk keberadaan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kalah pentingnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan al-aqlu kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain.
Binatang, tumbuhan tidak diberikan al-aqlu oleh Allah, tapi manusia ditempatkan di muka bumi ini diberikan perangkat-perangkat yang luar biasa. Di antaranya adalah Allah memberikan al-aqlu, akal. Sehingga inilah yang membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa Allah pun menghadirkan ad-din, agama. Jadi ada hidayah naluri, insting, ada hidayah panca indera, ada hidayah akal, ada hidayah agama, sebagai pelengkap keberadaan manusia di muka bumi ini. Makhluk-makhluk yang lain tidak diberikan hal-hal seperti itu, maka manusia diberikan kelengkapan yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, di samping perangkat-perangkat itu sebagai kesempurnaan manusia di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa turunnya para nabi dan rasul. 124.000 nabi. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk memberikan bimbingan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jumlah yang tidak sedikit, agar manusia senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, agar manusia bisa melakukan amaliyah-amaliyah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah. Gak tanggung-tanggung Allah hadirkan 124.000 nabi di muka bumi ini. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan 313 rasul. Ini luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian yang sangat kepada manusia, kepada kita sebagai hamba Allah. Bahkan sampai Allah memberikan khataman nabi, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan nabi yang terakhir sebagai penutup para nabi. Risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah, maka untuk kaumnya saja. Nabi Musa untuk kaum Nabi Musa, Nabi Ibrahim untuk kaum Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan lain sebagainya. Tapi keberadaan Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping sebagai khataman nabiyyin, tapi keberadaan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan berlaku kepada seluruh umat manusia ketika Allah utuskan kehadirannya. Kemudian setelah Allah menghadirkan itu semua kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, maka Allah sempurnakan petunjuk-petunjuk Allah untuk mengarahkan agar manusia itu senantiasa menjalankan petunjuk itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan dengan ajaran agama Islam. Kalau kita membaca dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridho Islam menjadi agama bagimu. Kalau pengertian sempurna, Pak, berarti tidak ada kekurangan. Segala apa terkait dengan perintah, maka Allah sudah sampaikan semuanya, dan Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umat manusia. Segala bentuk larangan, maka Allah sudah jelaskan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka pengertian sempurna berarti ajaran Islam
yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya tuntas. Ini menjadi sebuah bekal bagi manusia ketika Allah menempatkan manusia itu sebagai makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita di dalam surah Al-Imran ayat 110, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjuluki kita sebagai umat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang apa lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu semuanya agar kita menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah. Perangkat-perangkatnya sudah disampaikan, sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat manusia. Dari mulai hidayah al-wisdan, al-hawas, al-aqlu, ad-din, dengan diutusnya para nabi dan rasul, dengan dikhususkannya, dengan ditutupnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir untuk memberikan bimbingan arahan kepada umat manusia, dengan disempurnakannya ajaran agama untuk dijadikan sebagai petunjuk hidup di muka bumi ini, dengan Allah menyebut kuntum khaira ummah, kalian itu adalah umat yang terbaik. Jadi kalau Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya, kesempurnaan sebagai bentuk keistimewaan hamba Allah di hadapan Allah, maka tinggal respon kitanya sebagai hamba Allah untuk menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ikhwatul iman, maka ada terkait dengan kriteria menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di antara orang yang terbaik di hadapan Allah itu, menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah itu, yang pertama adalah memahami ajaran agama secara kafah. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang untuk menjadi orang yang baik, maka kata Nabi, maka Allah pasti memberi dia faham dalam agama. Bukan hanya mengetahui, bukan hanya tahu saja, tapi umat yang terbaik itu, orang yang terbaik di hadapan Allah, di antaranya adalah orang yang faham terhadap ajaran agama. Jadi benar-benar dia menggeluti, menekuni bagaimana prinsip-prinsip beragama itu. Terkadang di kita berbeda masalah hal-hal yang sepele saja, tidak tegur sapa, maka tidak faham terhadap ajaran agama. Tapi bagaimana umat Islam itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menghendaki agar faham terhadap ajaran agama. Kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat, maka kemudian ditunjukkan dengan rasa saling menghargai, tidak kemudian mencaci maki, apalagi menggibah, menfitnah, sehingga ukhuwah menjadi retak karena gara-gara berbeda pendapat. Nah, ini yang kemudian tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang terbaik itu, kata Nabi, adalah orang yang faham terhadap ajaran agama. Kalau orang faham terhadap ajaran agama, meskipun berbeda pendapat dan dia yakin bahwa pendapatnya itu ya tidak kuat dibandingkan dengan pendapat yang lain, maka keikhlasan yang akan muncul kalau orang yang faham agama. Makanya orang-orang yang faham agama itu nggak pernah akan ada perselisihan di antara mereka. Bagaimana Imam Syafi'i kemudian menyatakan di dalam kitab yang beliau susun,
Selalu beliau kemudian menyatakan, jika pendapatku bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul, maka tinggalkan pendapatku. Jika pendapatku bertentangan dengan pendapat yang lain, sementara pendapat yang lain itu lebih kuat daripada pendapatku, maka tinggalkan pendapatku. Bagaimana ketawaduan orang-orang yang paham agama? Saya nggak pernah ada terjadi persisihan orang yang paham agama terkait dengan perbedaan pendapat. Mereka saling menghargai. Guru-guru kita, ketika menyebarkan dakwah ajaran Islam, ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka saling menguatkan. Ada Ustadz Hasan, ada Ahmad Dahlan, kemudian yang lain sebagainya. Mereka nggak pernah kemudian berseteru dalam perbedaan pendapat. Justru menjadi bahan pertanyaan bagi diri kita. Terkadang orang yang baru mengenal Islam justru malah saling kemudian sikut menyikut antara yang lain. Gara-gara beda faham, masuk masjid nggak tegur-teguran. Padahal doa masuk masjid itu apa, Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Masuknya seorang muslim ke rumah Allah itu dengan kaki kanan, meminta kepada Allah agar Allah membukakan pintu-pintu rahmat. Bagaimana pintu rahmat akan terbuka sementara ketika masuk masjid gak tegur-teguran untuk sama muslim? Jadi kita berkehendak agar pintu rahmatnya Allah itu terbuka, tapi sementara kita sesama muslim saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain. Tapi kalau orang yang paham agama, dia nggak akan melakukan hal itu. Dia saling menghargai, dia saling menghormati, justru saling merangkul antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini yang terjadi oleh para imam, oleh para sahabat. Nah, sehingga inilah menjadi kriteria bagi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadirin ikhwatul iman, dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa orang yang terbaik di hadapan Allah itu diantaranya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi, qala Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka orang yang belajar Al-Quran itu kata Nabi sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Orang belajar membaca Quran, orang belajar memahami Al-Quran, orang belajar mengamalkan Al-Quran, maka kata Nabi itu sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana keutamaan orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi satu hurufnya saja, aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu kebaikan, tapi alifnya 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, mimnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka Allah lipatkan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Ini baru membacanya. Kita belajar mendapatkan kebaikan dari menuntut ilmunya. Kata Nabi, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, jangan takut kemudian salah membaca, karena kita sudah niatkan untuk belajar Al-Quran. Yang tidak boleh itu adalah orang nggak mau belajar Al-Quran, merasa diri ketika tahu terhadap Al-Quran. Ini yang tidak boleh. Tapi ketika orang belajar Al-Quran dengan terbatak-batak karena upayanya untuk belajar, ini mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allamahu, dan mengajarkan. Menjadi sebuah hal yang sangat diistimewakan oleh Allah dan menjadi kriteria orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita melihat dalam hadis yang lain bahwa Al-Quran itu salah satu ya yang akan menyatakan di hadapan Allah ketika pada hari dikumpulkannya manusia kemudian untuk memberikan syafaat. Maka kata Al-Quran, ya Allah, aku menyaksikan hamba-hamba ini membaca aku, maka izinkanlah aku untuk berikan syafaat kepada mereka. Jadi Al-Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah karena Al-Quran dibaca oleh kita, dipelajari oleh kita. Ini luar biasa nih Pak. Jadi salah satu bagian daripada ibadah itu diantaranya adalah Al-Quran yang akan menjadi saksi di hadapan Allah, yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja terkadang Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan saja. Kalaupun dibuka lembaran yang satu dengan lembaran yang lain, saling lengket antara yang satu dengan yang lain. Bahkan mereknya saja masih ada, Wali Songo, itu ya, Gramedia misalnya. Ya, tidak pernah dibaca, hanya menjadi pajangan saja. Bahkan terkadang kita ke masjid saja nenteng Al-Quran saja malu. Ya, kalau ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ya mereka ketika mendatangi tempat ibadah mereka itu dengan penuh percaya diri, pakaiannya wangi, bersih, rapi, mobil diparkir jauh-jauh dari tempat ibadah mereka, mereka tenteng kitab mereka dengan percaya diri. Sementara kita nenteng Al-Quran saja malu. Kalaupun Al-Quran ada di rumah, gak pernah tuh Al-Quran disentuh-sentuh. Ya, Al-Quran hanya dijadikan sebagai pengkultusan saja. Begitu buka pintu, kaligrafi Ar-Rahman. Masuk ke ruang tamu, kaligrafi Yasin. Masuk lagi ke ruang keluarga, kaligrafi ayat kursi. Jadi tidak akan ada fungsi selama Al-Quran tidak dijadikan bacaan dari diri kita. Aman nih rumah, ya, jin-jin gak bakal nih, ya, nyentuh rumah kita. Banyak nih tulisan-tulisan Al-Quran, gak ada pengaruhnya. Gitu. Kata jin, saya lebih hafal. Gitu. Ini jin juga lebih hafal ya, dibandingkan dengan orang yang hanya memajang ya bacaan-bacaan Al-Quran tanpa belajar Al-Quran. Maka kata Nabi, menjadi umat yang terbaik, menjadi orang yang baik di hadapan Allah adalah orang yang membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga, hadirin iman, bahwa orang yang terbaik di hadapan Allah itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an Abdillah ibnu Amr ibnu As qala qila ya Rasulullah man khairun nas qala khairun nasi dzul qalbi mahmum wal lisani shadiq qila mal qalbul mahmum qala huwa taqiyyu naqiyul ladzi la isma fihi wala baghya wala hasad. Dari Abdullah bin Amr bin As yang berkata, Rasulullah SAW ditanya siapakah orang yang paling baik. Maka kata Nabi menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Jadi Pak, kalau hati kita itu bersih, maka kata Nabi itu termasuk orang yang baik di hadapan Allah. Ibnu Qayyim membagi hati kepada 3 hal. Ada yang disebut dengan qalbun mayyitun, hati yang mati. Kalau hati yang mati Pak, mau dikasih tahu, mau nggak dikasih tahu, sama aja. Keras hatinya, ya, apalagi terkait dengan kebaikan-kebaikan. Yang ada hatinya busuk aja. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qalbun maridun atau qalbun sakinun, hati yang sakit. Gitu. Tetangga beli hal-hal yang baru, kita yang kepanasan. Tetangga beli motor, kita yang uring-uringan. Tetangga bangun rumah, kita yang kebingungan. Padahal prinsipnya orang muslim dengan muslim yang lain itu, jika kita melihat saudara kita mendapatkan rezeki,
keluasan rezeki, maka kita ikut bersyukur dengan senangnya saudara kita. Ini saudara kita dapat kesenangan berupa kelebihan rezeki, kitanya yang banyak curiga. Jangan-jangan. Ini duit dari mana nih? Ya. Kok tiba-tiba bisa bangun rumah, tiba-tiba bisa beli motor, tiba-tiba bisa beli mobil? Padahal ya orang yang beriman itu jika kita melihat saudara kita dalam kebahagiaan, maka kita ikut bahagia. Jika kita melihat saudara kita dalam kesedihan, maka kita ikut sedih. Ini tidak. Kalau saudara kita bahagia, kita yang sedih. Kalau saudara kita yang sedih, kita yang bahagia. Ini nggak boleh. Maka kata Nabi, di antara orang yang baik di hadapan Allah itu adalah mempunyai hati yang bersih. Kemudian Nabi ditanya lagi, apa itu hati yang bersih ya Rasul? Maka Nabi menjawab, hati yang bersih adalah adanya ketakwaan. Ya. Kemudian tiada dosa, tidak durhaka, tidak hasud, tidak iri hati terhadap orang lain. Ini ciri hati yang bersih, Pak. Jadi adanya ketakwaan yang melekat dalam hati itu ya, sebagai sebuah karakter daripada ciri orang yang beriman, ya, menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah. Yang keduanya adalah tidak ada kedurhakaan. Dan yang ketiganya adalah tidak ada hasud, iri terhadap orang lain. Jadi kalau orang lain punya kenikmatan, maka kita jangan kemudian kepanasan dengan kenikmatan itu. Yang ada kita ikut bersyukur, kita ikut mendoakan. Maka itu bagian daripada kriteria orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa orang yang terbaik di hadapan Allah itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Qala uhibbu an akuna khairan nas, qala Rasulullah khairun nas man yanfa'un nas. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang paling baik. Maka kata Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada setiap manusia. Dan kelebihan-kelebihan itu terkadang tidak sama ketika Allah memberikan. Maka ketika Allah berikan kelebihan itu, maka orang yang terbaik itu kata Nabi adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau misalnya kita diberikan kelebihan harta, maka dengan harta itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika Allah berikan ilmu kepada kita, maka dengan ilmu itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika Allah berikan kepada kita kekuatan, maka dengan kekuatan itu kita bisa bermanfaat buat orang lain. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan, An Sa'id bin Abi Burdah an abihi an jadihi an Nabi sallam qala ala kulli muslim shadaqatun faqalu ya Nabi Allah faman lam yajid qala ya'malu bi yadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa illam yajid qala yu'inu dal hajatil mahfuf qalu fa illam yajid qala falyaf'al bil ma'ruf wal yumsik anis syar'i fa innaha lahu shadaqatun. Dari Sa'id bin Abi Burdah, semoga Allah meridhoinya, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bersabda, sedekah itu wajib atas setiap muslim. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, kalau ia tidak dapat melaksanakan, maka Nabi menjawab, hendaklah ia bekerja dengan tangannya sehingga dirinya bermanfaat. Jadi kalau nggak bisa bersedekah, Pak, kata Nabi, bekerja dengan tangannya sendiri, maka itu juga dikatakan sebagai orang yang bermanfaat. Kemudian kata sahabat, jika tidak bisa, maka Nabi menjawab, hendaklah ia menolong orang yang membutuhkan. Jadi
kok kita nggak bisa bekerja dengan tangan kita, paling tidak kita bisa menolong ya orang yang ada di sekitar kita. Orang butuh bantuan, ya orang butuh apapun ya terhadap kita, maka kita mampu menolongnya, maka itu bagian daripada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tidak bisa, maka Nabi menjawab, hendaklah ia mengerjakan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, maka sesungguhnya itu merupakan sedekah. Kalau kita tidak bisa bekerja, kalau kita tidak bisa menolong orang lain, paling tidak meninggalkan dari perbuatan yang tidak baik, maka itu bagian daripada sedekah. Itu bisa bermanfaat. Jadi kalau orang bisa meninggalkan itu semua, Pak, ya insya Allah yang orang-orang jahat gak ada. Karena berhenti daripada keburukan, maka itu bagian daripada kebaikan. Jadi kalau kita ya dengan ilmu kita nggak bisa, dengan harta kita nggak bisa, bekerja kita nggak bisa, kata Nabi, paling tidak kalian berhenti untuk melakukan hal yang tidak baik, maka itu bagian daripada kebaikan. Itu bisa bermanfaat. Manfaatnya apa, Pak? Jadi orang nggak resah. Orang kalau setiap hari kita tonton ya tayangan ya di sosial media dan lain sebagainya, tindak kejahatan itu selalu ada. Dia nggak bisa berbuat dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan apapun yang dia punya, akhirnya melakukan tindakan kejahatan. Nah, maka tindakan kejahatan itu ya kemudian meresahkan orang lain. Maka berhentinya orang untuk tidak melakukan kejahatan, maka itu bagian manfaat buat orang lain. Jadi paling tidak kalau nggak ada kejahatan, Pak, ya yang ada di sekitarnya menjadi tenang, maka itu bisa manfaat, kata Nabi. Tapi kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah dengan apapun, maka kata Nabi, orang yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang pada hakikatnya ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita melihat bagaimana sejarah-sejarahnya para sahabat ketika mereka melakukan apapun terkait dengan kebaikan. Abdurrahman bin Auf ya dengan kekayaannya dia mendirmakan hartanya pada kaum muslimin. Maka pada hakikatnya hartanya Abdurrahman bin Auf yang didirmakan itu menjadi kebaikan untuk diri Abdurrahman bin Auf. Bagaimana sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diberikan kecukupan harta yang sangat luar biasa ya, tapi dengan harta itu mampu memberikan manfaat untuk kaum muslimin pada saat itu. Ternyata ya kebaikannya juga untuk dirinya. Jadi sampai sekarang, Pak, kebaikan-kebaikan para sahabat tetap menjadi kebaikan yang mengalir di hadapan mereka para sahabat, meskipun mereka sudah tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi memberikan manfaat kepada orang lain. Meskipun mereka sudah tidak ada, tapi kebaikannya menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan kebaikan apapun, ketika kita kemudian menuju kehadiran Allah, kita diwafatkan oleh Allah, maka kebaikan yang kita berikan untuk orang lain itu menjadi kebaikan untuk diri kita. Contoh, kita bisa mengajar ngaji, kita ajarin orang belajar baca Al-Quran, kemudian Allah takdirkan kita wafat. Nah, orang yang kemudian belajar Al-Quran dari diri kita itu mengamalkan apa yang mereka pelajari. Ya, baca Al-Quran, dia mengajarkan lagi terus-terusan. Maka orang yang wafat dengan memberikan manfaat kepada orang lain itu, meskipun sudah wafat, pahalanya nggak akan putus-putus. Ini manfaatnya orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah, maka manfaatkan kelebihan yang Allah berikan itu untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Dengan tenaga kita, terkadang kita ya diwoyo-woyo sama RT kerja bakti di lingkungan nggak mau keluar. Padahal dengan kita kerja bakti di lingkungan, maka apa yang kita lakukan terkait dengan tenaga kita, curahan tetesan keringat kita itu menjadi kebaikan karena bisa bermanfaat orang lain. Gotnya mampet dengan kerja bakti, ya kita bisa tuh ya mengangkat yang menyumbat daripada jalannya air, maka semuanya menjadi baik
atas tenaga yang kita curahkan, maka itu bagian daripada hal kebaikan. Diajak di lingkungan untuk kemudian ronda jaga malam, ada saja alasannya, itu bagian daripada kebaikan. Jadi yang namanya hubungan baik di hadapan Allah itu suatu keharusan. Hubungan baik terhadap sesama manusia itu pun suatu keharusan. Jadi kalau kita menjalankan ketaatan di hadapan Allah, maka jangan lupakan nilai-nilai sosial di hadapan manusia. Maka itu berkaitan dengan nilai ubudiyah kita di hadapan Allah. Ini kita hanya memikirkan kedekatan kepada Allah, sementara di hadapan manusia kita lalai, nggak peka terhadap lingkungan. Jadi bagaimana Nabi itu sampai hafal. Kalau ada sahabat-sahabat yang tidak hadir di masjid, Nabi tahu. Jangankan ketidakhadiran mereka, ada ya sahabat yang berwudu, wudunya nggak sempurna, sampai sebesar kuku. Ya. Jadi Nabi sampai memperhatikan ada sahabat ketika wudu nggak sempurna, sholat kata Nabi suruh ulang lagi. Nah, perhatian Nabi ternyata luar biasa kepada para sahabat. Sampai wudunya saja Nabi tahu, ini wudunya nggak sempurna nih. Jadi ada bagian yang tidak tersentuh sebesar kuku. Nabi tahu kan. Ada sahabat yang tidak hadir, Nabi tanyakan, kemana sahabat? Kemana si A, kemana si B? Nabi tahu. Makanya terkadang Nabi kalau selesai sholat, Nabi terkadang menghadap ke sebelah kanan, karena untuk memastikan sahabat-sahabat siapa yang tidak hadir, sahabat-sahabat siapa yang hadir. Kemudian Nabi terkadang ya menghadap ke sebelah kiri. Ketika Nabi selesai salam, maka Nabi berbalik ya badan, kemudian menghadap ke sebelah kanan, terkadang ke sebelah kiri. Melihat kondisi sahabat, siapa nih yang hadir, siapa yang tidak hadir. Terkadang Nabi mensejajarkan duduknya di hadapan para sahabat. Jadi kadang Nabi menghadapnya ke kanan, kadang Nabi menghadap ke kiri, kadang Nabi di depan sahabat, memastikan siapa-siapa yang hadir di masjid. Siapa-siapa yang tidak hadir di masjid itu luar biasanya Nabi, Pak. Jadi sampai segitu perhatiannya kepada para sahabat. Kalau kita kan ada saudara kita ya kita mau sholat mau enggak udah cukup, yang penting salam ya secara formalitas saja udah. Nggak diperhatikan tuh bagaimana keberadaan si fulan, keberadaan si fulan dan lain sebagainya. Tapi Nabi begitu hafal kondisi para sahabat. Ini menunjukkan bahwa ya Nabi selalu menghadirkan kebaikan di hadapan Allah, kebaikan di hadapan manusia. Maka ketika kita dilebihkan oleh Allah apapun yang Allah lebihkan terhadap diri kita, maka manfaatkan kelebihan itu agar bisa bermanfaat kepada sesama manusia. Insya Allah itu akan kembali kepada diri kita sendiri pada hakikatnya, bukan untuk orang lain. Meskipun harta kita berikan kepada orang lain, pada hakikatnya kembali kepada diri kita. Ilmu kita transfer kepada orang lain, pada hakikatnya kembali kepada diri kita. Tenaga kita curahkan ke orang lain, pada hakikatnya kembali kepada diri kita. Kemudian selanjutnya hadirin khotimah, orang yang baik itu di hadapan Allah adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini hadirin khotimah. Jadi salah satu ya kriteria orang terbaik di hadapan Allah itu adalah suami yang baik terhadap istrinya. Itu salah satu tuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kata Nabi, qala Rasulullah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasul bersabda, sebaik-baik di antaramu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Jadi Pak, kalau mau mengacu kebaikan suami kepada istri itu mengacunya kepada Nabi, rujukannya bukan kepada para artis. Jadi rujukannya Nabi. Nabi itu kata Nabi, aku ini adalah sebaik-baik suami untuk istriku. Contoh hal yang kalau kita melihat dalam hadis, ketika Aisyah ya datang Nabi ya, kemudian Aisyah buat minum
Ya, maka ketika Aisyah buat minum, ternyata ya yang diseduhkan oleh Aisyah itu bukan gula, tapi garam. Ketika diminum sama Nabi, ya Nabi nggak marah, Nabi biasa saja. Bahasa Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, alangkah nikmatnya kalau minuman ini kita nikmati berdua. Selesai kan Pak? Selesai masalahnya. Ini kita ya seharian kita kerja, datang sampai rumah, "Ma, bikin teh panas." Ya, nggak salah, Mama kalau bilang kalau ayahnya bilang teh panas, dibuatin tuh teh panas. Ya, nggak lengkap tuh pakai gula, enggak pakai apa, pakai gula apa pakai nggak pakai gula kan nggak tahu. Yang penting teh panas. Dibuatin teh panas, ternyata harapan suami itu tehnya teh manis panas. Hanya bahasanya buatkan teh panas. Yang dicicipi ya ternyata tehnya pahit. Kira-kira seperti apa tuh responnya kita sebagai seorang suami ketika dihadirkan seperti itu? Terkadang kita lepas kontrol, ya, gelas dilempar, panci dilempar, ya, ngambek, ya, jajan di luar dan lain sebagainya. Tapi bahasa Nabi sederhana. Ketika Nabi disuguhkan air minum kepada Aisyah, ketika diminum sama Nabi bukan manis tapi asin. Tapi bahasa Nabi, wahai Aisyah, alangkah nikmatnya kalau minuman ini kita nikmati berdua. Kamu duluan deh yang minum. Coba. Aisyah tuh Pak, kalau di dalam sirahnya itu pipinya tuh kan merah. Ya, panggilannya Umairah. Pipi yang merah. Itu lagi biasa tuh pipinya merah, Pak. Begitu Aisyah minum apa yang Nabi sampaikan, nikmatnya ini kalau minum berdua, engkau duluan minum. Begitu diminum, Bu, ternyata rasanya asin, bukan manis. Itu malunya Aisyah di hadapan Nabi luar biasa. Tapi Nabi nggak ada masalah, selesai itu masalahnya. Tinggal diganti saja air minumnya kan, tanpa harus ribut. Jadi kita kan apa-apa ribut. Ya, ganti palang pintu repot. Emangnya Nabi Ibrahim ketika perintahkan pesan kepada istrinya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga ketika mengarahkan hal itu nggak sembarangan, itu berdasarkan wahyu. Nah kita sebentar-sebentar ganti palang pintu. Ya, kalau Nabi Ibrahim kan begitu, ketika melihat istri Nabi Ismail salam banyak ngeluhnya, cerita sama mertuanya, nggak tahu kalau itu mertuanya Pak. Jadi istri Nabi Ismail tuh cerita aja tuh kejelekan Nabi Ismail salam di hadapan mertuanya. Istrinya nggak tahu kalau itu mertuanya. Lalu kesah segala macam. Maka baik kalau begitu nanti sampaikan pesanku kepada Ismail, tolong ganti palang pintunya. Begitu datang disampaikan sama istrinya, tadi ada tamu, ya, kemudian ada pesan, ya, kepada engkau, pesannya ganti palang pintu. Maksudnya apa? Ceraikan tuh istrimu. Itu Nabi Ibrahim bicara begitu Pak, dasarnya wahyu. Nah kalau kita gara-gara air minum saja ganti palang pintu, itu bukan wahyu, hawa nafsu. Ya apa-apa gak dikontrol kan, ribut aja kerjaannya. Padahal hal-hal sepele. Kata Nabi, ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang baik terhadap istrinya. Dalam hadis yang lain, qala Rasulullah, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ahar wa qala ghairu. Rasulullah bersabda, janganlah seseorang membenci istrinya yang mukmin jika ia suami tidak suka dengan akhlak dari satu sisi. Maka ia harus ridho dengan akhlak yang lainnya. Jadi kalau istri punya kekurangan sedikit Pak, jangan disamaratakan kekurangan itu. Ini istri lupa ya, nggak menyajikan makanan, akhirnya dianggap tuh istri jelek semuanya. Dibahas-bahas hal-hal yang jelek-jelek, padahal hanya satu sisi saja jeleknya, tapi disamaratakan. Demikian hanya juga berbalik kepada suami. Suami ngasih kebaikan luar biasa, karena salah sedikit hilang semua kebaikannya. Ini juga nggak boleh. Nah, suami kepada istri pun demikian. Istri punya kebaikan yang sangat luar biasa, hanya karena hal-hal yang tidak baiknya sedikit, maka hilang kebaikan istri itu. Nah, kata Nabi, kalau kita melihat kekurangan istri kita, maka hilangkan kekurangan itu, ambil kebaikannya. Gitu Pak.
Ini insya Allah langgeng di rumah tangga. Makanya orang-orang dulu kalau rumah tangga sampai ya ditutupkan usia, nggak ada masalah. Anak boleh 1 lusin, anak 12, ya, anak 15, anak 10, tapi rukun aja. Karena apa? Menghargai kebaikan istri atau suami. Kalaupun ada kekurangan itu manusiawi, nggak ada yang sempurna. Istri-istri Nabi saja suka ada hal-hal yang kemudian diperdebatkan di kalangan mereka. Turunnya surah Al-Hujurat itu terkait dengan bagaimana sikap salah satu ya istri Nabi kemudian diberikan hal yang tidak baik kepada istri Nabi yang lain. Maka turun surah Al-Hujurat, artinya kamar-kamar. Surat itu dikhususkan bagi umat Islam. Nah, kalau kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-13, bagaimana kalau ya kita kemudian tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Kalaupun ada berita, kita harus tabayun, kita teliti dulu, cek and recheck dulu. Kemudian tidak boleh kita memanggil itu laki-laki, entah itu wanita, entah itu dengan panggilan yang buruk. Bisa jadi kita manggil ya kita lebih buruk daripada orang itu. Sampai di ayat yang ke-13-nya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah itu ternyata orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi antara istri-istri Nabi. Menunjukkan adanya kekurangan, tapi Nabi berikan ya kekurangan itu. Nabi berikan, Nabi luruskan, Allah luruskan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kita melihat kekurangan istri kita, maka jangan disimpulkan istri kita itu banyak kurangnya daripada lebihnya. Tapi justru berbalik, banyak lebihnya dibandingkan dengan kurangnya. Nah, kemudian orang yang terbaik di hadapan Allah adalah istri yang baik, adalah istri yang taat terhadap suaminya. Kata Nabi, an Abi Hurairah qala Rasulullah, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha saratka wa in amarta ata'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita seorang perempuan yang apabila engkau melihatnya engkau merasa gembira. Jadi kalau istri itu, kata Nabi, sebaik-baik istri itu menjadi baik di hadapan Allah jika suami melihat, suami merasa gembira. Yang kedua, jika engkau perintah, maka ia mentaatimu dalam hal kebaikan tentunya. Kalau perintahnya dalam hal keburukan tidak wajib, tidak boleh untuk kemudian ditaati. Dan jika tidak ada, jika suami tidak ada di sisinya, maka ia menjaga hartamu dan dirinya. Ini salah satu kriteria istri yang baik kepada suami dan menjadi baik di hadapan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, idza shallaitil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Rasul bersabda, apabila seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, saum sebulan penuh pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga yang melalui pintu yang mana saja yang kau sukai. Ini salah satu kelebihan, Bu, ya, bagi istri yang taat kepada suami, tapi taatnya dalam kebaikan. Maka kata Nabi, kalau nanti masuk surga, pilih tuh pintu yang mana saja. Dia menjalankan saum Ramadan, dia menjaga sholat 5 waktunya, kemudian dia menjaga kehormatannya. Maka kata Nabi, ya ketika masuk surga nanti disuruh pilih pintu yang mana saja yang ia sukai untuk masuk surga. Ini kebaikan yang luar biasa. Jadi kalau ibu diberikan amanah untuk mengurusi rumah, ya entah mencuci, entah memasak dan lain sebagainya, nikmati itu semua sebagai ya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang baik adalah orang yang menyayangi orang lain. Tidak sempurna iman kamu, iman salah seorang di antara kamu, ya sehingga mereka yang senantiasa menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya.
Jadi salah satu tanda orang terbaik itu jika munculnya rasa kasih sayang terhadap sama manusia. Ini bagian daripada kriteria orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling menyayangi, bukan saling menzolimi, bukan saling membenci, tapi timbul rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bukan kemudian saling menghujat, tapi bagaimana mampu menampilkan rasa kasih dan sayang terhadap sesama manusia. Nah, hadirin iman, maka itu semuanya ya bagian daripada kriteria orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pastikan kita sebagai makhluk yang diistimewakan. Allah sudah berikan potensi yang sangat luar biasa, al-wizdan, al-hawas, al-aql, ad-din. Allah sudah utus ya para nabi, Allah khususkan para rasul, dan lebih khususkan lagi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, dan Allah sudah sempurnakan ajaran Islam. Maka tinggal kita mampu mewujudkan itu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Sayang kalau usia kita habis, sampai dengan tutup usia kita menjadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang merugi, di antaranya apa kata Nabi? Apakah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Sahabat menyatakan orang bangkrut itu orang yang rugi, punya hutang menumpuk, ya dagangannya nggak laku, ya hutangnya menumpuk, dia nggak punya harta sama sekali. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di dunia dia sholat, ya, dia zakat, ya. Tapi justru dengan kebaikan-kebaikan itu, zakatnya, sholatnya, ibadah-ibadah yang lainnya ternyata rusak semuanya. Apa rusaknya? Karena tidak mampu menjaga kebaikan terhadap sama manusia. Jadi kebaikan yang ditanamkan, yang diberikan oleh Allah itu ya kita sampaikan di hadapan sesama manusia, karena akan menjadi kebaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kebaikan itu. Ya. Nah, hadirin ikhwatul iman, mudah-mudahan ketika kita masih diberikan ruang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya semaksimal mungkin berikhtiar ketika dalam keadaan hidup ini untuk mampu menunjukkan menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesempatan itu banyak, tinggal bagaimana kemauan kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.